Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bagian yang menurut saya krusial banget ya dari materi Anda. Bab 10 dari Combating Cult Mind Control. Kita mau kupas tuntas nih, apa sih yang terjadi setelah seseorang itu berhasil keluar dari kelompok yang sangat mengontrol? Sumber Anda kan nyebutin ya, ada beberapa cara orang keluar. Ada yang ya sadar terus pergi, ada yang dikeluarin, ada juga yang dibantu lewat intervensi atau konseling. Tapi kayaknya keluar itu baru awalnya aja ya, bukan akhir cerita kan? Betul sekali. Anda nangkep poin utamanya. Keluar dari situasi kayak gitu tuh bukan garis finish. Justru itu titik start buat, ya bisa dibilang, maraton pemulihan. Pengalaman itu pasti ninggalin jejak psikologis yang lumayan signifikan. Semacam luka batin lah, yang butuh waktu, butuh pemahaman buat disembuhin. Nah, yang mau kita telusuri bareng hari ini tuh, yaitu kompleksitas proses pemulihan ini. Rintangannya apa aja? Dan yang paling penting, strategi apa sih yang efektif buat bantu orang nemuin lagi dirinya, bangun lagi jati dirinya? Semua berdasarkan wawasan dari sumber Anda ini. Oke, mari kita mulai dari langkah pertamanya itu. Sumber Anda kan mengidentifikasi 3 jalur utama orang keluar ya. Ada yang sadar sendiri, terus ya udah walk out. Ada yang istilahnya ditendang keluar, seringnya sih karena udah habis atau dianggap nggak berguna lagi ya, burnout gitu. Terus ada juga yang diselamatkan, dibantu profesional atau keluarga. Kadang disebut deprogramming. Tapi intinya nih ya, apapun caranya keluar, perjuangan sesungguhnya itu dimulai ya setelah keluar itu. Sumber Anda bahkan pakai istilah yang lumayan kuat ya, kayak bom waktu fobia yang ditanamkan. Ada contoh kasus perempuan yang sampai takut banget punya anak gara-gara doktrin kelompoknya bilang kalau anak pengkhianat itu bakal lahir cacat. Wah, ini ngeri banget ya dampaknya. Iya, betul. Dan ini menyoroti satu hal yang fundamental banget. Pemulihan itu mutlak diperlukan. Nggak peduli gimana caranya dia keluar. Mereka yang katakanlah walk out atau yang dikeluarkan, kalau nggak dapat dukungan lanjutan, wah itu seringkali mereka bergulat sendirian. Dalam kebingungan. Seperti yang dicatat sumber Anda juga, mereka mungkin masih terpengaruh sisa-sisa keyakinan kelompok. Atau belum sepenuhnya paham mekanisme mind control-nya. Maksudnya, ya cara-cara sistematis kelompok itu memanipulasi pikiran, perilaku anggota yang udah mereka alami. Pengalaman traumatis itu bisa aja dipendam. Tapi ya itu tadi, kayak bom waktu. Berisiko meledak sewaktu-waktu. Bahkan loh, mereka yang dibantu keluar lewat konseling pun, proses awal itu baru langkah pertama aja. Pemulihan jangka panjangnya tetap sebuah keharusan. Oke. Mari kita coba bedah nih rintangan-rintangannya. Tantangan umum apa aja sih yang biasanya menghadang di jalan pemulihan ini? Sumber Anda nyorot beberapa hal yang jujur aja cukup mengejutkan ya dampaknya. Pertama soal kesulitan ngambil keputusan. Dan ini bukan cuma keputusan besar loh, tapi hal sepele kayak milih mau sarapan apa atau pakai baju apa hari ini. Gitu ya? Iya, betul sekali. Kenapa bisa gitu? Ya, karena kebiasaan bertahun-tahun kan, segala sesuatu diatur oleh pemimpin atau struktur kelompoknya. Jadi, udah nggak terbiasa mikir atau milih sendiri. Ini bukan sekedar soal kebiasaan loh, tapi ini tuh mengikis rasa percaya diri secara fundamental. Iya masuk akal. Tepat. Ini adalah warisan langsung dari lingkungan yang nuntut kepatuhan absolut. Di struktur kayak gitu, inisiatif pribadi itu nggak dihargai, malah bisa dihukum. Semua arahan datang dari atas. Akibatnya yaitu otot buat ngambil keputusan sendiri jadi lemah banget karena nggak pernah dilatih. Ini bukan kelemahan karakter ya, tapi hasil logis dari sistem yang emang dirancang buat melumpuhkan otonomi pribadi. Menariknya, sumber Anda juga nyatet, pengalaman penulisnya sendiri sebagai mantan pemimpin, mungkin nasi dia sedikit kemutungan soal ini. Tapi buat anggota biasa, kelumpuhan keputusan ini lazim banget terjadi. Terus ada fenomena lain yang disebut floating, mengambang gitu ya. Ini digambarkan kayak tiba-tiba kelempar balik atau ngambang balik ke pola pikir, perasaan, atau bahkan sensasi fisik pas masih di kelompok dulu. Pemicunya bisa acak banget katanya. Hal-hal yang buat orang luar mungkin sepele. Sumber Anda kasih contoh, misalnya denger lagu tertentu yang identik sama kelompok kayak lagu Higher Love yang dipakai di Live Spring itu. Atau denger kata kunci tertentu. Misalnya kata Moon itu bisa jadi pemicu kuat buat mantan anggota Moonis karena asosiasinya sama pemimpin mereka. Atau bahkan sekedar keinget aktivitas rutin kayak ngumpulin dana. Sampai muncul kebiasaan bawah sadar kayak berbahasa roh gitu pas lagi stres. Wah ini kedengarannya bisa bikin bingung dan menakutin banget ya. Ini penting nih. Ini bukan pertanda kembali ke kondisi semula atau bukan berarti pemulihannya gagal. Bukan.
Ini adalah manifestasi dari respons terkondisi yang kuat banget. Mirip prinsip dasar pengkondisian Pavlovian lah. Selama proses indoktrinasi itu, kan banyak teknik dipakai ya, untuk secara sengaja menciptakan asosiasi kuat antara stimulus tertentu, bisa lagu, kata, gambar, bau, situasi, dengan respons emosional atau kognitif yang diinginkan kelompok. Ikatan ini tuh tertanam dalam di tingkat bawah sadar. Nah, kalau nggak dipahami sebagai respons perkondisi, fenomena floating ini bisa memicu kepanikan. Bisa muncul rasa bersalah, wah jangan-jangan saya masih percaya ini, atau ketakutan luar biasa. Yang ironisnya, malah bisa mendorong seseorang kembali ke kelompok. Kenapa? Karena merasa cuma di sana perasaan aneh ini bisa dipahami atau diatasi. Mimpi buruk, serangan kecemasan, itu juga sering banget menyertai fase awal pemulihan ini. Sumber Anda juga mencatat itu. Oke, selain tantangan yang muncul sehari-hari kayak gitu, sumber Anda juga gali luka yang lebih dalam ya. Ada pergulatan hebat nih sama rasa bersalah dan marah. Bersalah atas apa yang mungkin terpaksa dilakuin pas jadi anggota, misalnya ngerekrut teman, bohong ke keluarga. Tapi di saat yang sama juga marah. Marah karena ngerasa ditipu, dimanipulasi habis-habisan, kehilangan tahun-tahun berharga. Gimana cara ndamain emosi yang kayaknya berlawanan ini ya? Nah, ini dia inti dari pergulatan emosional pasca keluar. Rasa bersalah itu seringkali adalah alat manipulasi yang sengaja ditanamkan kelompok buat ngikat anggota. Setelah keluar, kesadaran akan tindakan masa lalu, meskipun dilakuin di bawah tekanan atau manipulasi ya, itu bisa terasa nyakitin banget. Di sisi lain, kemarahan itu respons yang sangat wajar, sehat malah, terhadap pengkhianatan dan eksploitasi yang dialami. Kunci pemulihannya itu bukan milih salah satu, tapi belajar memvalidasi kedua emosi itu. Memahami konteks di balik tindakan masa lalu, yaitu adanya manipulasi, sambil ngakuin kemarahan sebagai sinyal bahwa batas diri kita udah dilanggar secara ekstrim. Memproses keduanya itu bagian vital dari penyembuhan. Terus, tantangan berikutnya yang disorot itu ketakutan yang berlapis-lapis. Ada takut sama pembalasan dari kelompok, sumber Anda nyebut contoh taktik intimidasi hukum dari Scientology, walaupun kekerasan fisik mungkin jarang ya, tapi ancamannya tetap nyata buat mantan anggota. Lalu ada juga ketakutan sama dunia luar, kan selama di kelompok digambarinya dunia luar tuh tempat berbahaya, jahat gitu. Dan tentu aja fobia spesifik yang sengaja ditanamkan, kayak contoh perempuan yang takut punya anak tadi. Atau keyakinan kalau bakal ada malapetaka kalau ninggalin kelompok. Ini kayak penjara nggak kelihatan ya. Persis, betul sekali. Ketakutan itu salah satu pilar utama kontrol dalam kelompok kayak gini. Penanaman fobia dan penggambaran dunia luar sebagai ancaman itu fungsinya ganda. Pertama, ya buat mencegah anggota pergi. Kedua, memastikan kalaupun mereka pergi, mereka bakal merasa nggak aman dan mungkin jadi pengen balik lagi. Nah, membongkar ketakutan irasional ini butuh proses yang hati-hati. Perlu pemahaman bahwa ketakutan ini hasil rekayasa, bukan ramalan masa depan. Menghadapinya, seringkali dengan dukungan, ya, itu langkah penting buat merebut kembali kebebasan psikologis. Ini nyambung ke masalah berikutnya nih, kepercayaan. Setelah ngalamin pengkhianatan kepercayaan yang begitu fundamental, gimana caranya bisa percaya lagi? Bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke penilaian diri sendiri. Pertanyaan kayak, kok bisa ya aku sebodoh itu dulu? Pasti sering muncul ya? Betul, ini luka yang paling mungkin bertahan lama. Kepercayaan itu kan kayak mata uang ya dalam hubungan manusia. Fondasi rasa aman. Ketika itu dihancurkan secara sistematis, bangun lagi itu pekerjaan besar. Prosesnya seringkali dimulai dari dalam dulu. Bangun lagi kepercayaan pada diri sendiri. Ini bukan soal nyalahin diri sendiri ya, tapi memahami dinamika korban pelaku. Menyadari bahwa jadi korban manipulasi canggih itu bukan tanda kebodohan, tapi justru bukti kelihayan si manipulator. Secara bertahap, dengan pengalaman positif, hubungan yang sehat, kepercayaan pada orang lain bisa tumbuh lagi kok. Meskipun mungkin dengan kewaspadaan yang lebih tinggi ya, yang mana itu sebenarnya sehat juga. Dan yang terakhir nih, ada perasaan kehilangan waktu. Ini juga kayaknya berat banget ya rasanya. Banyak mantan anggota ngerasa hidup mereka kayak di-pause bertahun-tahun. Sementara teman-teman sebayanya udah bangun karir, keluarga, atau ngumpulin pengalaman hidup. Terus muncul perasaan tertinggal. Seolah harus mulai dari nol di usia yang nggak muda lagi. Sumber Anda ngasih analogi bagus soal ini. Pemulihan itu kayak penyembuhan dari kecelakaan fisik parah. Nggak bisa langsung lari maraton gitu ya. Analogi itu pas banget. Rasa kehilangan waktu ini nyata dan valid.
Penting buat ngakuin kesedihan dan frustrasi yang nyertainnya. Tapi, kunci ngadepinnya itu dengan kesabaran yang radikal. Dan belas kasihan pada diri sendiri. Pemulihan itu bukan kompetisi ngejar ketertinggalan. Fokusnya adalah pada penyembuhan saat ini dan bangun masa depan yang otentik. Langkah demi langkah. Ada poin krusial juga yang ditekankan sumber Anda. Diri yang asli, atau the authentic self, itu tidak pernah benar-benar hilang atau hancur. Dia cuma ketutup atau ketekan sama identitas kultus yang dipaksakan itu. Tujuan pemulihan itu bukan buat ngapus masa lalu, tapi mengintegrasikan pengalaman itu, sepahit apapun, ke dalam pemahaman diri yang lebih kaya, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Oke, nah setelah kita bedah berbagai tantangan dan luka ini, mari kita pindah ke intinya, bab 10 ini, strategi pemulihan. Gimana caranya seseorang bisa bangkit, bangun lagi hidupnya? Sumber Anda nawarin beberapa kunci penting nih. Yang pertama disebut adalah kekuatan informasi. Ternyata sekedar memahami cara kerja mind control itu sendiri, udah bisa sangat memberdayakan. Kok bisa gitu ya? Kenapa? Pribadi. Ketika seseorang paham mekanisme psikologis yang dipakai kelompok HP, teknik kayak love bombing ya, ngasih perhatian dan kasih sayang berlebihan di awal, buat narik korban. Terus, kontrol informasi yang ketat, penanaman fobia, sampai teknik thought stopping. Cara ngentiin pikiran kritis atau keraguan secara otomatis. Nah, ketika mereka paham itu semua, mereka mulai ngelihat pengalaman mereka bukan sebagai kegagalan personal atau pengalaman mistis yang nggak bisa dijelasin, tapi sebagai hasil dari penerapan teknik manipulasi psikologis yang terstruktur dan bisa dipelajari. Ini mindahin fokus dari apa yang salah sama saya, jadi apa yang udah dilakuin ke saya. Ini langkah awal demistifikasi yang krusial banget. Oke, paham. Strategi kedua yang sangat ditekankan itu membangun jaringan dukungan. Khususnya dengan sesama mantan anggota. Sumber Anda nyebut contoh organisasi kayak Fokus. Itu kan jaringan dukungan spesifik ya buat orang yang keluar dari kelompok kayak gini. Kenapa koneksi dengan sesama penyintas ini penting banget? Ya karena mereka ngerti. Validasi dari orang yang pernah ngalamin hal serupa, itu punya kekuatan luar biasa loh. Seringkali kan mantan anggota itu ngerasa terisolasi banget. Teman atau keluarga, meskipun niatnya baik ya, mungkin sulit buat paham kedalaman dan ya keanehan pengalaman mereka. Nah, berbagi cerita dalam lingkungan yang aman dengan sesama penyintas, itu bisa ngurangin rasa malu. Oh, ternyata bukan cuma aku. Bisa menormalkan perasaan yang tadinya tampak gila. Dan ngasih harapan nyata, dengan lihat orang lain yang udah berhasil ngelewatin fase sulit. Mereka bisa saling tukar tips praktis, dukungan emosional, yang mungkin nggak bisa didapetin di tempat lain. Lalu poin ketiga, ini balik lagi ke kesabaran dan belas kasihan diri ya. Kayaknya ini kayak mantra ya, perlu diulang terus. Terkait sama perasaan kehilangan waktu tadi juga ya. Sumber Anda menekankan pentingnya nerima bahwa pemulihan itu proses, bukan kejadian sesaat. Betul. Ini fondasi emosional pemulihan. Setelah keluar dari lingkungan yang seringkali sangat menghakimi, penuh tuntutan kesempurnaan, sesuai standar kelompok tentunya, dan minim toleransi kesalahan, belajar buat bersikap baik pada diri sendiri, itu sebuah revolusi personal. Ngakuin kalau bakal ada hari baik dan hari buruk. Ada kemajuan, ada kemunduran. Tanpa ngehakimin diri sendiri secara brutal. Itu kunci buat penyembuhan jangka panjang. Ini soal ngasih diri sendiri izin buat jadi manusiawi dalam proses yang emang sulit ini. Strategi keempat yang disebutin itu pakai tulisan atau jurnal sebagai alat pemrosesan. Sumber Anda kasih contoh kasus Sarah yang nemuin kekuatan pas nulisin pengalamannya. Apa sih yang bikin nulis itu efektif banget? Nulis itu fungsinya kayak wadah eksternal ya, buat pikiran dan perasaan yang mungkin rasanya kacau banget di dalam kepala. Mengartikulasikan pengalaman jadi kata-kata itu bantu ngorganisir kekacauan itu. Proses ini memungkinkan seseorang buat lihat pola, identifikasi pemicu, memahami perkembangan emosi, dan dapat jarak pandang yang lebih objektif terhadap apa yang terjadi. Ini bisa jadi bentuk terapi mandiri yang kuat banget. Cara buat dengerin diri sendiri dan nyusun ulang narasi pribadi kita. Oke, terakhir nih, sumber Anda juga nyinggung peran teknik terapeutik yang lebih formal. Contoh Sarah tadi, dia kan nggak cuma nulis ya, tapi juga jalanin terapi, di mana dia secara sengaja ngunjungin lagi pengalaman traumatis buat ngerebut kembali kendali emosionalnya. Ini nunjukin kalau kadang dukungan komunitas aja nggak cukup ya. Betul sekali, buat beberapa orang, terutama kalau ada trauma yang signifikan atau gangguan kecemasan dan depresi yang berkelanjutan, bantuan profesional itu sangat diperlukan.
Terapis yang punya pemahaman spesifik soal dinamika mind control, manipulasi psikologis, dan pemulihan trauma bisa nawarin intervensi yang terstruktur dan aman. Teknik kayak yang dialami Sarah kemungkinan terkait exposure terapi atau EMDR itu dirancang buat bantu memproses ingatan traumatis tanpa bikin kewalahan. Sumber Anda juga nyebutin adanya fasilitas rehabilitasi residensial khusus kayak Unbound, Wellspring, atau Cock Home yang nawarin program dukungan intensif. Ini pesan penting, pemulihan itu sangat mungkin dan ada berbagai tingkatan dukungan yang tersedia, dari dukungan komunitas sampai bantuan profesional intensif. Anda nggak sendirian. Jadi, kalau kita rangkum inti dari pembahasan kita berdasarkan sumber Anda ini ya, pemulihan dari pengalaman kelompok kontrol tinggi itu sebuah perjalanan aktif. Ini tentang membongkar lapis demi lapis dampak psikologis, nyembuhin luka emosional, dan yang paling fundamental, ngerebut kembali kedaulatan atas pikiran, perasaan, dan pilihan hidup sendiri. Jalan ini emang nggak mudah, penuh tantangan unik kayak yang udah kita diskusikan. Tapi sumber Anda dengan jelas banget memaparkan kalau harapan itu ada. Dan strategi konkret buat meraih kembali kehidupan yang utuh itu tersedia. Iya, bener. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita hari ini. Memahami dinamika kontrol pikiran dan proses pemulihan ini sejatinya nggak cuma relevan buat mereka yang keluar dari kelompok ekstrim aja loh. Wawasan ini punya resonansi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita semua, dalam skala yang beda-beda ya, ngejaga integritas pemikiran dan kemandirian kita di tengah gempuran pengaruh kuat. Entah itu dari ideologi politik, tren sosial media yang viral, tekanan lingkungan pergaulan, atau bahkan dalam hubungan personal yang nggak sehat. Pelajaran dari para penyintas ini, seperti tersirat dalam sumber Anda, ngingetin kita kalau kekuatan sejati itu terletak pada kapasitas kita buat terus bertanya, berpikir kritis, dan megang teguh kendali atas narasi hidup kita sendiri. Mungkin pertanyaan reflektifnya, apa sih makna kemandirian berpikir bagi Anda dalam konteks hidup Anda saat ini? Itu mungkin pertanyaan yang menarik buat direnungkan.